Perkenalkan, nama saya Aris Ardianto, saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin, konsentrasi welding. Di sini saya akan menjelaskan mengenai WPS atau kepanjangan dari Welding Procedure Specification dan PQR. PQR, Procedure Qualification Record. Oke, saya akan membaca ini PQR dari Final Visual Inspection Report. Di sini customernya ialah Pertamina Hulu Mahakam. Nah, nama proyeknya LW of Pipe Conductor. Di sini speknya mengacu pada AWSD 1.1 2015 dengan waktu atau tanggal 22 April 2019. Di sini visual reportnya untuk PQR 397, visualnya itu accept dan disahkan oleh PT DSAW. Nah, untuk ultrasonic inspection report, kliennya PT Dwi Sumber Arca Jaya. Proyeknya PQR, lokasi pengerjaannya DSAW Kabil Indonesia. Nama materialnya yaitu S355KT0. Construction kodenya AWSD 1.1 2015. Request by DSAW dengan welding proses yaitu SMAW. Nah, di sini kita lihat bahwa entity PQR 397 dengan welder MS dan interpretationnya yaitu A, yang di sini dapat kita lihat no defect detected, artinya tidak ditemukan defect pada visual testnya. Kemudian kita masuk ke magnetic particle inspection report. Ya, kliennya sama PT Dwi Sumber Arca Jaya. Job description-nya itu supply of LSAW S355KT0 structural pipe. Dan lokasi pengerjaannya yaitu masih di DSAW Kabil Indonesia. Dan masih mengacu kepada AWSD 1.1 tahun 2015. Dan weld config-nya single V. Dan joinan weldingnya yaitu butt joint. Dan nama teknisinya yaitu Rizky Ahmad. Baik, dan equipment yang digunakan yaitu Asioke SN NW 0537 dan welding proses SMAW. Weldernya masih sama MS dengan interpretation-nya itu A. Di sini kita lihat no defect detected. Artinya tidak ditemukan defect pada tes magnetic particle inspection report. Selanjutnya kita lanjut kepada mechanical test report PT Profesional Teknologi Spesialis. Nah, di sini customernya PT Dwi Sumber Arca Jaya, tertera alamat, referensi kode masih mengacu pada AWSD 1.1, dan tanggalnya tertera juga 23 April 2019. Subjek dari proyeknya itu Rantau Dadap Project 18-028. Nah, di sini terdapat data-data dari tensile testnya, di mana measure thickness-nya itu yaitu terdapat dua side yang set terdapat dua side dengan measure thickness yang pertama 15,43, yang kedua 15,48. Measure width-nya itu yang pertama 20,09 dan yang kedua 20,09. Efektif areanya yang pertama 309,99 dan yang kedua 310,99. Ultimate tensile load-nya yaitu 167,3,9 dan yang kedua 167,62. Ultimate tensile stress-nya 540 untuk side yang pertama, 539 untuk side yang kedua. Di sini location-nya yaitu broke at base metal, artinya dilakukan langsung pada bendanya. Nah, kita lanjut
ke mechanical test report. Mechanical test report untuk bend test atau bending test. Dan ini masih sama, masih PT Dwi sumber area wajah, masih menggunakan referensi kode AWSD 1.1. Nah, di sini tes spesimennya itu 16 mm dan thickness-nya 10 mm. Angel band-nya 180 dan diameternya 50,8. Eh, untuk band test, eh, spesimen spesimennya itu ada 4, side band-nya ada 4, dan di sini results-nya ditulis no discontinuity was observed. Artinya dia eh, tidak ditemukan cacat pada test band. Selanjutnya kita masuk pada mechanical test report bagian Charpy impact test. Nah, di sini dapat kita lihat metode tesnya itu mengacu kepada ASTM E23 sampai 2016B. Nah, di sini dia menggunakan 3 spesimen dengan impact value-nya tiga-tiganya dirata-ratakan, average-nya ini rata-rata 207. Nah, begitu juga semuanya. Dimensi dari spesimennya juga dijelaskan 10 kali 10 kali 55. Selanjutnya kita masuk kepada hardness test result, mechanical test report bagian hardness test results dengan mengacu kepada tes metodenya ASTM E92 2017. Di sini dapat kita lihat temperaturnya 25 derajat Celcius atau kurang lebih 2 derajat Celcius. PQR 397 repair dengan proses pengelasan SMAW posisinya 2G. Untuk material S355KT0, tes lokasinya di base metal dan di weldingannya. Nah, di sini dijelaskan line per line atau side per side-nya. Begitu juga untuk yang repair-nya. Kemudian kita masuk kepada macro examination. Spesimen nomor M, thickness-nya 16, dan remarks-nya complete fusion with no cracks and undercut. Artinya, lasannya itu fusi, tidak ada crack, dan tidak ada undercut. Nah, ini merupakan salah satu bentuk rangkuman dari semua yang kita baca tadi. Dia digabungkan menjadi satu. Di sini terdapat visual inspection, UT inspection, DT mechanical test, tensile-nya, dan diterangkan juga data-data dari pengujian tadi. Ada juga magnetic particle inspection, radiografi inspection. Dari spesimen per spesimen juga dijelaskan di record ini. Dan Charpy juga dijelaskan. Nah, ini repair prosedur for throat thickness. Ini record untuk repair. Dengan material S355KT0, ini material yang ada di dalam PQR. Welding prosesnya masih sama SMAW. Di sini dijelaskan juga teknik pengelasannya bisa menggunakan string atau weave bed. Dengan teknik pembersihnya bisa gerinda atau brush. Nah, dengan welding parametersnya juga akan saya bacakan. Untuk root SMAW dengan diameter kawat 3,2 menggunakan arus DC. Ampernya 80 sampai 120, voltage-nya 19 sampai 22, travel speed-nya 86 sampai 100. Head input-nya itu ada minimal, ada maksimal. Untuk maksimalnya 1,8. Hot pass-nya itu masih menggunakan SMAW, kawat diameter 3,2, tipe polarity-nya DC,
ampere yang digunakan pada mesin 100 sampai 140, voltage-nya 19 sampai 22, travel speed-nya 140 sampai 180. Head input maksimalnya yaitu 1,3 dengan fill-nya ya ada dua jenis. Untuk yang pertama bisa menggunakan kawat 4, kawat diameter 4 dengan arus yang sama, ampere 110 sampai 170, voltage-nya 20 sampai 23, travel speed-nya 140 sampai 190, dan maksimal head input-nya itu 1,6. Untuk yang kawat diameter 3,2, polarity-nya DC, masih menggunakan ampere 100 sampai 140, voltage-nya 19 sampai 22, travel speed-nya 140 sampai 180 dengan maksimal head input-nya 13. Untuk capping yang terakhir SMAW menggunakan kawat 3,2, polarity DC, ampere 100 sampai 140, voltage 19 sampai 22, travel speed 140 sampai 170, maksimal head inputnya 1,3. Nah, ini nih nama dari weldernya, stemnya MS yang diterapkan pada PQR tadi. Sini juga dijelaskan specification-nya S355 KT0. Thickness dari off test-nya itu 16 mm. Nah, ini untuk welding materialnya dengan proses SMAW dari root sampai capping SMAW. Ini electrode trend name yaitu brandnya, bisa kita bilang brand, mengacu kepada AW specification A5.1, A5.5 untuk fill cappingnya. Untuk AWS classification-nya tag sampai root E7016, fill dan cap-nya E7018. Nah, di sini juga dijelaskan string or wave bed, dan dia dengan lasan per side multipass, welding progression-nya itu 2G. Nah, di sini juga ada PQR run sheet-nya untuk me- menyetel mesin atau prosedur pengelasannya. Ini sudah kita baca tadi dari root, hot pass. Jadi pengelasan yang dilakukan seorang welder direcord di sini. Nah, ini salah satu bentuk contoh juga WPS dari Pertamina Hulu Mahakam. Oke, ini PQR. Jadi prosedur-prosedurnya dicatat dalam PQR ini, prosedur pengerjaannya. Semuanya ini prosesnya GMAW. Ini PQR dari yang ini ya, teman-teman. Dengan proses GMAW, brand kawat Lincoln, fillernya menggunakan SAW, cappingnya SAW. Nah, ini PQR run sheet-nya. Oke, saya ada. Nah, ini sertifikat-sertifikat untuk produknya atau jenis materialnya harus bersertifikat. Untuk membuat PQR kita harus tahu jenis materialnya. Baik, saya memilih membuat satu WPS dan saya akan sedikit membacakannya. Yang pertama di sini dapat kita lihat company name-nya itu PT DSAW, request-nya SMAW, supporting PQR nomor PQR 397. Ini saya buat berdasarkan PQR yang tadi 397. Dengan join desainnya itu yaitu single, tidak menggunakan backing material, tidak backgogging, material speknya itu S355 KT0 dengan thickness-nya 16 mm dan AWS classification E7016 atau E7018.
Dengan preheatnya itu, preheat atau pemanasannya itu 70 derajat Celcius, interpasnya itu minimal 70 derajat Celcius dan maxnya itu 100 derajat Celcius. Ini revisi by Haris Ardianto dengan authorized by Nurman Pamungkas. Posisi pengelasan groove 2G, current arus yang digunakan DCEP, power source DC, teknik pengelasan stringer atau waving dengan per side multipass. Nah, dengan interpass cleaningnya menggunakan grinding dan wire brush atau gerinda brush. Terus tangan juga termasuk. Di sini juga ada welding prosedurnya di mana root menggunakan SMAW, kawat E7016, diameter 3,2, polarity DC, ampere speednya itu 85 sampai 100, voltage-nya 20 sampai 24, travel speednya 58 sampai 70. Oh ya teman-teman, di sini ada gambar mengenai joint detailsnya. Outpass menggunakan proses SMAW masih sama, kelasnya itu E7018, diameter kawat 3,2, polarity DC, ampere wire 115 sampai 130, voltage 20 sampai 25, travel speed 165 sampai 180. Dengan filler dua kali SMAW yang pertama kawat 3,2, ampere 120 sampai 135, voltage 20 sampai 24, travel speed 165 sampai 170. Untuk kawat yang diameternya 4 menggunakan ampere 150 sampai 160, voltage-nya 22 sampai 24 dengan travel speed 145 sampai 155. Capping-nya menggunakan masih sama kawat E7018-1H7. Diameternya 3,2, polarity DC, ampere 120 sampai 130, voltage 20 sampai 23, travel speed 150 sampai 165. Nah, ini mengenai spesimen-spesimennya. PQR di spesimennya itu dimasukkan ke dalam PQR-nya. Spesimen nomor 397 min 1 dengan width 20,9, thickness atau ketebalannya 15,43, areanya 309,99, dan ultimate tensile-nya 167,39, ultimate stress-nya stres dalam jumlah PSI 78.320. Dan ini lokasi-lokasi dari spesimennya. Dan ini juga sama. Ini untuk uji bentesnya ada 4 site untuk uji bentes. Oke, di sini dapat kita lihat appearance-nya itu acceptable, undercut tidak ada, porosity tidak ada, convexity tidak ada, test date-nya itu waktu waktu tesnya itu tanggal 21 bulan 4 2019, witness by Henry. Ini untuk radiografi ultrasoniknya, UT reportnya DSAW mood 004. All well metal tension test. Di sini dapat dijelaskan semua yang tadi kita yang di sini dengan tensile strength-nya 88,328, yield point-nya 17,33, elongation-nya 29, laboratory test-nya ini B5513 sampai 103. Baik Kusuma, titel technician atau jabatannya technician manager. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai WPS dan PQR. Bila ada salah mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.